Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Para nabi dan rasul diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akidah dan moral para umatnya. Namun, kompilasi para nabi tersebut telah berlalu. Beberapa temuan yang ditemukan mengungkapkan para nabi meninggalkan jejak sejarah melalui barang-barang peninggalan mereka yang masih ada hingga saat ini. Lalu apa sajakah benda-benda peninggalan para nabi tersebut? Berikut 10 penemuan yang dipercaya merupakan peninggalan para nabi-nabi. Baju gamis bekas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski tak pernah bertemu fisik setiap hari, umat Islam terus berdoa dan menyebut namanya dan mengakuinya sebagai Rasulullah. Memang fisik Nabi Muhammad tak lagi bisa dilihat, namun keberadaannya bagi umat Islam begitu nyata lewat peninggalan ajaran dan hadisnya. Nah, barang peninggalan Nabi Muhammad yang satu ini adalah baju gamis yang tersimpan rapi di Museum Topkapi, Turki. Barang-barang tersebut bisa memberikan gambaran bagaimana kondisi Nabi saat itu yang sungguh sederhana. Telapak kaki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercetak batu. Telapak kaki kanan itu tercetak saat peristiwa Mi'raj, sedangkan telapak kaki kirinya tersimpan di Masjidil Aqsa. Untuk Anda yang sedang pergi ke Turki dan Yerusalem, Anda bisa melihat peninggalan sejarah Nabi kita. Kunci-kunci Ka'bah. Ka'bah sendiri merupakan bangunan yang sangat penting bagi umat muslim. Suku Al-Sa'ibah atau Bani Sa'ibah diberi kunci-kunci untuk situs suci oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tugas ini masih dijalankan oleh generasi Sa'ibah hingga sekarang. Kunci Ka'bah ini memiliki wadah berupa kantong berwarna hijau dan dibordir benang berwarna emas. Kuncinya terbuat dari bahan besi sepanjang 35 cm, namun hingga sampai saat ini kunci Ka'bah kini bentuknya telah berbeda menyesuaikan dengan zaman. Replika kunci Ka'bah yang terbuat dari emas murni tersebut disimpan oleh kerajaan Arab atau anggota tertua dari Bani Sa'ibah. Istana Nabi Daud. Bangunan tersebut merupakan bagian dari peristiwa dalam Alkitab yang dianggap dari kerajaan Daud. Beberapa petunjuk ditemukan di sekitar reruntuhan bangunan tersebut, misalnya tulang binatang dan sisa keramik yang bisa digunakan untuk penanggalan karbon. Namun sampai saat ini, keberadaan kerajaan yang disebut kerajaan Daud itu masih menjadi perdebatan. Tongkat Nabi Musa alaihissalam. Keberadaan tongkat tersebut tidak hanya mengundang rasa penasaran bagi umat Islam, tapi juga dari kalangan pemeluk Nasrani dan Yahudi. Sahabat beriman, bisa bayangkan sendiri bila di tangan kalian ada tongkat Nabi Musa. Perkasa apakah kalian saat ini? Itulah peninggalan dari Nabi Musa alaihissalam. Penemuan kapal Nabi Nuh. Sisa-sisa perahu Nabi Nuh ditemukan di ketinggian 13.000 kaki atau sekitar 3,9 km di sebuah gunung di Turki. Kelompok peneliti dari Cina inilah yang tergabung dalam Nuh Art Minister International yang berhasil menemukan sisa-sisa perahu Nabi Nuh di Gunung Agri atau Ararat di Turki. Para peneliti ini pun berhasil masuk ke dalam perahu tersebut dan mengambil foto dari beberapa spesimen Tabut Perjanjian Nabi Musa alaihissalam. Institut Pencarian Arkeologi yang berbasis di Amerika Serikat mengumumkan bahwa penelitiannya diduga telah menemukan lokasi peninggalan yang berisi 10 perintah Allah yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Tabut Perjanjian dianggap oleh beberapa pihak sebagai misteri terbesar dari semua harta yang tersembunyi. Menurut para arkeolog, Tabut Perjanjian itu pertama kali dikirim ke Mesir, lalu kemudian dibawa ke Ethiopia. Tabut sendiri adalah sebuah peti yang dibuat oleh pengrajin dari Bezal. Bentuknya terbuat dari kayu akasia dan dilapisi oleh emas. Dan katanya, siapapun yang berhasil menemukan tabut tersebut, maka keagungan dan kejayaan mereka akan kembali dan dapat menguasai dunia. Penemuan bagian kereta Raja Fir'aun di Laut Merah. Seorang arkeolog bernama Ron Uyad pada akhir tahun 1998 menyatakan bahwa dirinya telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno di dasar Laut Merah yang menurutnya merupakan bangkai kereta tempur Fir'aun yang tenggelam di Lautan Merah ketika mengejar Nabi Musa bersama para pengikutnya. Selain menemukan bangkai roda kereta tempur, Uyad juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Penemuan ini memperkuat bukti adanya dugaan bahwa sisa-sisa tulang tersebut merupakan bagian dari kerangka para tentara Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah, dan tulang tersebut dilansir berusia sekitar 3.500 tahun silam. Kereta Fir'aun yang terlihat di dasar Laut Merah dengan posisi kereta berdiri dan tertutupi karang. Apabila karangnya dibongkar dan dilihat dari jarak dekat, maka akan terlihat jelas poros roda kereta kudanya. Pedang Nabi Muhammad SAW. Sahabat beriman,
Kalau benda berupa pedang ini merupakan senjata yang sering digunakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika melawan musuhnya di beberapa tempat, yang paling populer adalah perang Al-Matur, pedang yang dimiliki beliau sebelum menerima wahyu pertama di Mekah. Panjangnya sekitar 100 cm, pegangannya terbuat dari emas berbentuk dua kepala ular. Ini merupakan pedang peninggalan beliau yang dimuseumkan di Museum Topkapi, Istanbul, Turki.